Sorry, saya lagi pilek hari ini, tapi ada topik menarik nih. Berapa persen orang yang mudik? Dan ada hal unik nih tentang data dari jumlah pemudik di Indonesia. Kita lihat datanya. Tahun 2019, sebelum pandemi, jumlah pemudik tiap tahunnya itu kisaran 20 jutaan. Jadi 16, 17, 18, 19, 20 jutaan. Lalu pandemi mengalami penurunan. Dan setelah pandemi, tiba-tiba angkanya melonjak secara drastis. Bahkan pada tahun 2024, angkanya itu mencapai rekor, yaitu 193 juta orang. Naik lebih dari 5 kali lipat dibandingkan dari sebelum pandemi. Nah, apakah orang Indonesia jadi tiba-tiba lebih suka mudik? Atau sebenarnya ada yang salah dengan cara menghitungnya? Yuk, mari kita gali. Sebelum pandemi, perhitungan mudik biasanya hanya fokus pada perjalanan antar provinsi tertentu. Sebagian besar berbasis pada data transportasi resmi ya. Bisa melalui yang naik kereta, naik bis, pesawat, ataupun kapal. Setelah pandemi, metode penghitungannya juga berubah. Pemerintah mulai menggunakan survei nasional mobilitas masyarakat yang menghitung semua perjalanan pulang kampung termasuk mobil pribadi dan sepeda motor. Akibatnya, angka pemudik terlihat melonjak sangat drastis. Padahal sebagian kenaikan itu sebenarnya berasal dari perubahan metode perhitungan. Nah, tahun lalu ini, tahun 2025, jumlah pemudik sempat sedikit mengalami penurunan dari sekitar 193 juta di 2024 menjadi sekitar 140 jutaan di 2025. Namun tahun ini pemerintah memperkirakan jumlah pemudik akan kembali meningkat sebesar 155 juta orang. Meskipun angka ini belum bisa mengalahkan angka di tahun 2024. Untuk melihat gambaran kecilnya, kami melakukan survei cepat kepada 100 responden di Jabodetabek. Hasilnya cukup menarik nih. Sekitar 55% menyatakan pasti akan mudik. Namun ada 29% yang menyatakan masih mempertimbangkan, masih bingung mau mudik nggak ya. Dan sekitar 15% memutuskan tidak akan mudik tahun ini. Ternyata masih banyak kelompok yang ragu untuk mudik. Nah, untuk yang mudik, kami menanyakan moda transportasi apa yang mereka gunakan. Yang paling banyak adalah kereta api dan bis. Masing-masing sebanyak 23%. Disusul oleh sepeda motor sekitar 22% dan mobil pribadi sekitar 18%. Lalu yang menggunakan pesawat ada, tapi hanya sekitar 5%. Lalu bagi yang tidak mudik nih, apa alasan utamanya? Kami juga menanyakan kepada mereka. Hasilnya yang paling besar adalah kondisi ekonomi atau keuangan. Jadi sekitar 38% responden menyebutkan faktor ekonomi ini. Disusul oleh biaya transportasi yang mahal sebesar 15%. Jadi kalau kita jumlahkan sekitar 51% ya. Penyebab orang tidak mudik adalah faktor dari ekonomi. Oke, sebagai penutup, jadi ketika kita melihat angka mudik Indonesia, sebenarnya ada dua cerita nih. Yang pertama, metode penghitungan data yang mengalami perubahan dari sebelum pandemi ke setelah pandemi. Dan yang kedua adalah kondisi ekonomi yang ikut mempengaruhi keputusan orang untuk pulang kampung. Pertanyaan sekarang, kalau Anda sendiri tahun ini apakah Anda pulang kampung atau tidak? Tulis di kolom komentar. Kami tim Indonesia Data beserta kode marketing mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran 1447 Hijriah. Semoga kita kembali fitri dan suci. Buat yang mudik, semoga selamat sampai ke perjalanan dan selamat di kampungnya.